Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfiandwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri. Dengan mengikuti pelatihan di Decoding dan memperoleh sertifikasi, kamu bisa membuktikan skillmu kepada perusahaan tempat kamu bekerja atau perusahaan teknologi yang ingin merekrut kamu. Nah, supaya kamu tidak hanya menonton video ini, mari langsung menuju decoding.com dan bangun karirmu sekarang juga sebagai developer profesional. Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfiandwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung.
Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri. Dengan mengikuti pelatihan di Decoding dan memperoleh sertifikasi, kamu bisa membuktikan skillmu kepada perusahaan tempat kamu bekerja atau perusahaan teknologi yang ingin merekrut kamu. Nah, supaya kamu tidak hanya menonton video ini, mari langsung menuju decoding.com dan bangun karirmu sekarang juga sebagai developer profesional. Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfiandwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi.
Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri. Dengan mengikuti pelatihan di Decoding dan memperoleh sertifikasi, kamu bisa membuktikan skillmu kepada perusahaan tempat kamu bekerja atau perusahaan teknologi yang ingin merekrut kamu. Nah, supaya kamu tidak hanya menonton video ini, mari langsung menuju decoding.com dan bangun karirmu sekarang juga sebagai developer profesional. Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfian Dwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri.
Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Tech Talk Unwrap 2025. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Senang sekali aku Muhammad Farhan akan memandu sesi seru kita sore hari ini dengan tema utama How AI Helps Developers in Application Testing. Acara hari ini dapat terselenggara berkat dukungan luar biasa dari para mitra kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada for sponsorship, decoding, for media partner, Himatif, UTM, UKM, FT, ITC, Mojokerto Dev, Nangjuk Dev, Bangkalan Dev, Surabaya Dev, Lamongan Dev, dan Madura Dev yang telah mendukung publikasi acara ini. Decoding Indonesia merupakan platform education teknologi terkemuka di Indonesia. Saat ini, Decoding memiliki 10 learning path seperti Android, Frontend, Machine Learning, dan lain-lain. Saat ini, Decoding telah mencetak lulusan sebanyak 170.000 siswa, baik di dalam maupun di luar negeri, dan 600.000 orang tengah belajar di Decoding. Selain itu, Decoding juga menyediakan berbagai program eksklusif untuk kamu, seperti Decoding Bootcamp, Decoding Bangun Negeri, Decoding for School, dan masih banyak lagi. Ingin menjadi talenta digital yang siap kerja? Kunjungi decoding.com sekarang juga. Sore ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah founder of Nganjuk Dev. Mari kita sapa Mas Sabil Ahmad Hidayat. Halo Mas Sabil. Halo semuanya. Mas Sabil akan membawakan materi spesifik bertajuk Smarter Mobile Testing, How AI Boosts App Quality and Stability. Jadi teman-teman pastikan kalian menyimak dengan saksama karena ilmu ini sangat aplikatif di dunia kerja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Kepada Mas Sabil, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Mas Farhan ya. Oke. Halo semua, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Sehat kah? Sehat Kak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sip. Alhamdulillah. Di akhir tahun ya gitu, kita tutup ya agenda akhir tahun kita dengan ya sedikit materi gitu terkait testing gitu. Oke, aku izin share screen dulu ya teman-teman. Udah muncul ya? Aman kan? Sudah Mas. Oke, sip. Oke, tak mulai ya teman-teman. Saya mulai dengan untuk materi kali ini ya, atau topik kali ini itu TikTok mengenai smarter mobile testing gitu ya. Jadi untuk mobile developer. Nah, mungkin yang di sini yang join mungkin banyak dari beberapa kalangan gitu ya, teman-teman itu mungkin ada yang masih awal-awal ataupun basic ataupun udah yang jago atau sesepuh gitu. Tapi nanti kita diskusi bareng-bareng aja kan, namanya TikTok gitu. Jadi kita saling diskusi aja terkait sebenarnya itu apa sih testing mobile? Kenapa kok ada yang namanya mobile testing gitu atau testing untuk aplikasi mobile gitu. Selanjutnya itu kita akan ulik ya mengenai yang namanya AI gitu. Karena mungkin buat teman-teman semua di sini udah nggak asing lagi kan ya, buat AI itu dimanapun itu pasti kepake entah di bidang apapun, baik pendidikan, hukum, pertanian ataupun yang lainnya gitu. Nah di studi kasus kali ini itu bagaimana peran AI-nya gitu ya untuk membantu dalam melakukan testing terhadap aplikasi mobile. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke materinya mungkin
kenalan dulu gitu ya. Oke, Sati udah dikenalin sama Mas Farhan selaku moderator. Kenalin nama saya itu Sabil Ahmad Hidayat, bisa dipanggil Sabil. Terus saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Maja Madura angkatan 22. Di semester 7, semester akhir-akhir gitu ya. Jadi lumayan banyak, terus diisi aja waktunya pakai ini. Terus saya asalnya dari Nganjuk ya, Jawa Timur. Teman-teman yang dari Nganjuk, saya hello dulu. Halo semuanya gitu. Terus untuk halo. Terus untuk bidang minat ya sebenarnya di mobile itu ya saya sering dengar, sering lihat dan juga sering implementasi gitu ya beberapa. Tapi untuk yang saya minati sendiri itu ada di bidang backend sama server gitu. Jadi yang berhubungan sama belakang lah. Saya kan itu kayak suka bilang itu nyebutnya pemain belakang gitu. Gitu. Sama cloud sih. Jadi kalau cloud itu lumayan seru juga. Gitu. Terus saya di sini selaku founder dari Nganjuk Dev, dan mungkin teman-teman yang belum tahu Nganjuk Dev itu komunitas ya kayak Samurai Badai atau Bangkalan Dev yang baru aja berdiri ya. Mungkin sekitar satu bulan atau 2 bulanan itu baru didirikan dan masih open member. Gitu ya. Nanti untuk tanya-tanya lebih lanjut nanti saja gitu. Itu sedikit ya perkenalan terkait saya. Terus kita masuk di roadmap-nya gitu ya. Hari ini kita mau ngapain aja gitu di sore ini gitu. Oke, yang pertama kita nanti akan perkenalan dulu ya teman-teman. Nanti kita kenalan dulu mengenai mobile testing, testingnya lebih tepatnya ya, testing itu apa, terus nanti kenapa kok testing itu atau ya pengujian gitu diperlukan testing, kan bahasa Indonesia pengujian ya gitu. Terus nanti kita coba bandingin ya antara manual testing sama pakai AI testing itu bedanya apa, terus kelebihan sama kekurangannya itu di mananya gitu. Terus nanti kita coba lihat-lihat apa aja AI ya, tool untuk testing sebenarnya. Berhubung AI udah marak banyak gitu ya teman-teman, itu perkembangan AI itu sudah tidak normal gitu ya. Jadi lonjakannya itu sangat tidak wajar gitu. Jadi kalau kita mungkin kayak agak skeptis terhadap AI, kayak punya ideologi yang kuat banget terhadap nggak mau pakai AI atau lain sebagainya, itu nanti kita coba lihat gitu seberapa powerfulnya AI gitu. Terus yang terakhir kita nanti ada sedikit ya demonstration, saya demonstrasikan beberapa satu app itu pakai testing gitu. Sekaligus nanti Q&A ya, question and answer di paling belakang gitu. Oke, aman. Kita lanjut dulu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Apa itu app testing gitu ya, aplikasi testing. Ya, sebenarnya saya mau kasih satu slide lagi sebenarnya, kelupaan sedikit gitu. Sebenarnya sebelum masuk testing itu mungkin teman-teman udah banyak ya yang kayak web app ataupun website, desktop, mobile ataupun apapun itu kan kalau dari ranahnya mungkin teman-teman masih ingat ya, materi SDLC, Software Development Lifecycle ya, itu lingkup atau lingkungan pengembangan dari sebuah sistem aplikasi itu kan ada beberapa tahap dan ada beberapa metode. Ya kasarnya simpelnya itu ada 5 kalau ya. Ya kita rangkum 5 aja. Yang pertama itu ada yang namanya analysis gitu ya teman-teman. Jadi dianalisa dulu ya kebutuhan apa aja. Habis itu nanti proses desain yang mulai dari desain UI ataupun desain database untuk datanya. Habis itu nanti masuk ke implement atau kodenya. Terus ada testingnya. Terakhir kita yaitu deploy atau ke dipublish ke production gitu. Nah, testing ini ada di tahapan keempat sebenarnya. Kita kalau bilang testing berarti otomatis udah keskip 3 tahapan ini ya. Jadi yang tadi analyze, terus ada desain, terus ada implement ya, itu ngodingnya gitu teman-teman. Terus baru masuk ke testing gitu. Nah, balik lagi apa itu app testing ya? Itu pengujian. Ya, bayangin aja di sini saya punya gambar sebuah roket gitu ya. Jadi misal kita pertama kali bikin sebuah app ya buat aplikasi ataupun buat website ataupun buat sebuah sistem desktop gitu ya. Itu pertama kali kita bikin atau kita sebutnya, saya sebut di sini ada first super rocket gitu ya. Kalian bikin roket super gitu pertama kalinya gitu. Suatu saat semoga aja gitu, dan ingin menerbangkannya gitu ya untuk pertama kalinya ya. Bayangin teman-teman kalau nggak
nggak ada testing atau nggak ada pengujian, bikin ya sesuai dengan, meskipun udah dianalisa ya, kan awal-awal kan tadi menganalisa ya, kebutuhannya apa aja, bahan bakarnya apa aja, terus alatnya apa aja, terus bahan-bahannya untuk merakit apa aja, ditata sedemikian rupa waktu awal-awal, habis itu dirakit ya satu. Nah, habis itu mau diterbangin. Nah, bayangin kalau nggak diuji, ya, apakah roketnya akan aman-aman aja gitu ya. Jadi mungkin roketnya itu bisa terbang gitu ya, bisa naik gitu. Itu mungkin aja. Tapi sangat berpotensi bahwa itu nanti akan turun lagi. Maksudnya turun itu jatuh gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, meskipun tadi udah dianalisa di awal-awal, saya pinginnya gini, nanti terbang nyampe bulan, nancepin bendera itu selfie dulu, nah gitu kan. Awal bayangannya sih gitu ya, ternyata waktu nerbanginya masih mungkin 100 meter, 200 meter jatuh, ternyata kan nggak sesuai harapan. Itu pernah ada sih, kalau teman-teman pernah lihat filmnya, salah satu eksperimennya itu ada, itu roket apa ya namanya, itu ada pengujiannya gitu. Jadi teman-teman di sini perlu yang namanya testing ya, untuk melihat bahwa apa yang udah dikerjakan, apa yang udah dibuat ya, dibangun waktu diproses implement code atau build itu berjalan semestinya sesuai dengan keinginan kita sebagai pengembang ataupun keinginan klien ya. Mungkin kalau kalian bikin sebuah sistem untuk klien ya, jadi sesuai enggak sih gitu. Itu. Nah, sama dengan halnya untuk bikin sebuah aplikasi gitu ya. Kalau kamu nggak ngelakuin testing gitu ya, jadi ya nggak sesuai gitu. Kalau nggak sesuai ya terus buat sistem buat apa, nanti nambah masalah waktu bikin, ternyata udah production nih, udah dipublish, ternyata waktu dipakai sama orang banyak ya, orang publik gitu ya teman-teman, itu ternyata banyak kendala nih. Misal aplikasinya, Mas ini ternyata prosesnya nyetak di sini, logonya nyetak di logo gitu ya, ataupun nggak jalan nih prosesnya, tombolnya mati, ataupun tiba-tiba force close ini. Teman-teman mungkin sering sering buka atau gunain aplikasi gitu ya, aplikasi di HP itu apapun itu, kayak misal sering banget ya force close gitu. Nah itu ada problem gitu. Apakah itu nggak ditesting? Mungkin udah ditesting tapi ada beberapa yang terlewat gitu ya, nanti kita bahas di belakang gitu. Nah itu, jadi gunanya app testing atau aplikasi ya buat testing itu gunanya buat itu, perlu yang namanya diuji. Apapun yang kita bikin itu perlu diuji gitu. Terus kenapa app testing itu penting ya, tadi sudah saya jelasin sedikit ya. Jadi di sini kita lanjut aja gitu mengenai jenis-jenisnya testing. Sebenarnya banyak macamnya ya, mungkin lebih banyak cabangnya, kayak misal ini untuk ini gitu, untuk lebih dalamnya. Tapi ini saya ambil 5 aja contohnya gitu untuk testing yang sering sekali atau umum digunakan, dipakai dalam pembuatan aplikasi, pembuatan website ataupun pembahasan mobile gitu ya. Gitu. Yang pertama ada yang namanya unit testing ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi yang namanya unit test ya. Unit itu kan ya, unit testing itu di sini dibilangin itu yang namanya, bentar ada lasernya. Laser ini ya. Itu unit testing itu smallest part of an application. Jadi dia itu adalah bentuk ya, bagian terkecil dalam sebuah aplikasi. Jadi semisal kalau unit test itu kalau dalam aplikasi itu sering digunain untuk ngetes fitur gitu ya, fungsi dari fungsi di fiturnya yang udah dibikin gitu ya. Misal contohnya ada kayak misal proses penjumlahan ya gitu, yang paling simpel gitu ya, kayak 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nanti dites gitu, ketika waktu di 2 tambah 2 itu 4 nggak hasilnya, kalau nggak 4 berarti salah, kalau 4 itu benar. Nah ini contoh simpelnya. Ataupun mungkin ada pengujian lain itu kayak misal ngetes, ini tombolnya berfungsi, waktu diklik itu muncul pop up, waktu diklik itu pindah halaman, waktu diklik itu expand ya, kalau ada yang namanya collapse tuh itu bener-bener jalan enggak. Jadi dites satu-satu per fiturnya, per fiturnya gitu. Itu yang namanya unit testing gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya UI testing ya, sesuai dengan namanya UI, user interface gitu ya. Itu digunain untuk mengecek user interface ya, atau tampilan
pengguna gitu ya. Jadi tampilan aplikasinya kalau teman-teman, tampilan dari websitenya atau tampilan dari ya hasil runningannya lah gitu. Itu sesuai dengan pandangan user gak gitu. Nah, misal kayak contohnya ini adalah button gitu ya. Kan kalau tombol itu kan sewajarnya itu kan bisa diklik. Jadi jangan bikin misal kalau kalian bikin sebenarnya ini adalah tampilan untuk tombol, tapi kalian bikinnya untuk kayak paragraf aja. Jadi user ini nggak tahu nih. Ini sebenarnya bisa diklik gak sih? Ini sebenarnya apa? Kalau tombol ya sewajarnya tombol gitu. Jadi kayak jangan aneh-aneh gitu. Maksudnya ya jangan aneh-aneh gitu kalau bikin bikin tampilan gitu ya yang paling umum dan orang-orang itu kayak nggak bingung gitu gunainnya gitu. Terus contoh lain adalah form input ya, yaitu menerima input. Jadi layaknya form input teman-teman kalau misal waktu login ya, waktu proses otorisasi, autentikasi gitu. Nah, itu ada yang namanya masukin username, masukin email, sama masukin password gitu. Itu kan ada form inputnya ya kan, tipenya email ataupun tipenya password. Jadi bikinlah tampilan yang sesuai dengan umumnya orang ngerti gitu, jangan yang abstrak gitu. Itu gunain untuk user testing dan banyak sih macamnya gitu. Selanjutnya ada yang namanya performance testing ya, sesuai dengan namanya. Performance itu adalah kinerja gitu ya. Jadi digunain untuk mengevaluate ya bagaimana aplikasi itu bisa berjalan normal apa enggak gitu. Tergantung dari kondisi. Nah, misal maksudnya normal apa enggak itu ketika kita misal bikin ya sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi mobile gitu ya. Nah, itu kan banyak tuh. Misal ada beberapa proses ya. Contoh paling simpel apa ya? Proses untuk ini aja kayak e-commerce gitu ya. Kan kalau di e-commerce ya belanja gitu kan, belanja atau ketika kalian beli sesuatu gitu. Nah, itu kan ada beberapa tahap ya. Misal kalian kan lihat-lihat dulu barangnya. Nah, dari awal aja kayak barangnya diperlihatkan itu kan muncul ada list-listnya kan. Nah, list-listnya itu kan ngambil dari database ya kan, datanya gitu. Nah, prosesnya itu dari awal aja itu udah dipertimbangin gitu. Misal nih, saya pengen nampilin produk-produk yang unggulan di awal, ya di awal-awal tampilan halaman utama gitu. Jadi kan ditampilin dulu tuh. Oke, produk unggulan itu nanti ada hitungannya sendiri. Misal, aku pengen nampilin produk unggulan sebanyak 5 buah saja gitu. Kenapa kok 5 buah aja gitu? Karena misal kalau 10 buah kebanyakan. Mungkin kita kayak 10 aja kan dikit ya gitu ya. 10 kan dikit banget gitu. Kenapa kok ngambil 5, kenapa enggak 10 gitu. Oke, kalau misal 10 itu dikit ketika perangkat yang makainya itu satu aja gitu, satu device ya, satu HP yang pakai gitu. Tapi beda lagi kalau misal 1000. Beda lagi kalau misal 1 juta gitu yang akses gitu dalam satu waktu gitu. Pasti itu overload gitu kan, nggak kuat gitu. Jadi kalau misal gitu HP-nya nge-crash lah atau apapun itu, force close itu bisa aja gitu. Jadi ada pertimbangannya dari awal itu ada gitu. Jadi kalau performance testing itu mulai dari kinerja kayak tadi itu jadi beban kerja dari perangkatnya ya, mempertimbangkan beban kerja dari hardware-nya atau dari perangkat fisiknya gitu. Jadi mulai dari kayak memorinya, kayak teman-teman ngerti ya, memori, CPU gitu, read-nya gitu, dari penyimpanannya, hard disk-nya gitu ya. Kalau di HP ada ROM-nya gitu. Nah, gitu dipertimbangin semua. Maksudnya pertimbangan itu nggak cuman dalam satu studi case aja gitu. Jadi ketika misal traffic yang datang itu sekian orang, nanti setidaknya segini gitu. Ketika traffic yang datang lebih dari 1000 gitu gimana gitu, 1 juta gimana dan seterusnya gitu, dipertimbangin gitu, di testing, diuji gitu. Ini yang namanya performance testing teman-teman. Tuh. Selanjutnya ada yang namanya compatibility testingnya. Ini mungkin mungkin sedikit baru ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Mungkin kalau di website gitu ya, website atau di website ya. Di website itu kan yang sering diuji itu kan unit testing sama performance ya biasanya. Kayak fiturnya berjalan normal, sama ketika ada traffic yang banyak muncul banyak yang
banyak yang mengakses gitu ya, mengakses website kita itu pastiin aman gitu. Biasanya kalau di website-website itu rata-rata gitu. Nah, tapi ada juga kalau di mobile itu namanya compatibility testing gitu. Compatibility testing itu digunain untuk memastikan ya bahwa aplikasi ini berjalan ketika dia across different device gitu ya. Jadi ketika lintas atau perbedaan device gitu. Perbedaan device, terus perbedaan OS, terus perbedaan screen size gitu. Screen size ini mungkin kalau teman-teman nggak asing namanya responsive ya kalau di website gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ceritanya adalah kayak misal saya mengakses aplikasi itu di HP Samsung gitu ya misal. Nah, apakah waktu diakses HP Samsung ini lancar-lancar saja ketika di tes di HP yang lain gitu, HP Vivo misalnya, HP Vivo atau HP pun yang lain gitu. Itu amankah gitu. Nah, jadi compatibility adalah kompatibilitas gitu. Jadi apakah device-nya itu dapat mengakses aplikasinya dengan baik gitu ya, dengan sesuai dengan layaknya berjalan. Jadi jangan anggap oh saya pakai HP Samsung aman-aman aja tuh. Tapi kalau pakai HP Vivo nggak tahu gitu lah, kan jangan gitu. Kan user kan nggak ngerti gitu ya. Maksudku ketika kalian bikin app kan ya kalian nggak bisa memaksa ketika user oh kalau mau pakai app ini tuh pakai HP Samsung gitu misal kan nggak boleh gitu kan ya kan nggak bisa kayak gitu. Jadi punya tuh setiap user kan punya beberapa device yang berbeda gitu. Jadi harus memastikan bahwa aplikasinya itu bisa berjalan berbeda device gitu. Misal nih simple aja waktu kalian bikin ya ngoding sendiri, ngoding bikin kode di laptop ya, di laptop kalian atau di perangkat kalian ya, laptop kalian itu aman-aman aja. Tapi entah kenapa waktu diakses di orang itu beda gitu. Nah, itu salah satu relate biasanya itu teman-teman kalau saya di laptopku bisa kan ada itu. Jadi nggak gitu ya teman-teman. Jadi harus dicek banyak-banyak gitu. Nah, kalau di website itu biasanya ngeceknya itu berbeda browser ya gitu kayak misal di Chrome, di Mozilla Firefox, terus di Microsoft Edge dan sebagainya gitu. Itu untuk yang namanya compatibility testing gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya security testing ya. Jadi ini mungkin untuk keamanan gitu ya. Jadi untuk security testing ini difokuskan untuk yang namanya protecting user data. Jadi untuk melindungi ya, melindungi dari data user. Karena kalau kita bisa bikin aplikasi kan banyak yang berkaitan sama data user, banyak yang berkaitan dengan data privacy yang nggak boleh diakses oleh sembarangan orang. Ketika nggak ada security testingnya itu rawan sekali ada yang namanya pembobolan, hacking dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai gitu ya ketika kalian bikin app kalian berurusan dengan data-data orang gitu, jangan semena-mena, itu ada hukumnya sendiri gitu. Nah makanya kalau di aplikasi-aplikasi kan sering sekali ya kayak misal banyak aplikasi e-commerce ataupun kayak Gojek atau apapun itu ketika dimintai data itu ada satu kotak gitu ya, checkbox gitu, ada tulisan keterangannya kayak saya menyetujui privasi dan keamanan ini gitu. Jadi di situ ada tuh kayak penjelasannya bahwa oh nanti data kamu itu dipakai untuk A, B, C, D, nanti akan diproteksi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Boleh nggak gitu? Jadi ditawarkan sebenarnya. Kita bisa aja kayak menolak, oh nggak mau. Tapi ketika nggak menolak ya kita data kita atau kita nggak punya akses, biasanya gitu sih. Kalau nggak di-accept itu nggak bisa memakai aplikasinya. Tuh Mas, berarti salah satu maksa dong itu, jadi harus dicentang gitu. Bukan gitu konsepnya. Jadi ketika ada data, jadi data kalian itu dilindungi gitu, diminta untuk mengakses ya. Kalau kalian butuh fitur dari aplikasi atau butuh akses dari aplikasinya, ya kalian mematuhi dari aturan aplikasinya gitu. Tapi pasti untuk kayak kebijakan-kebijakan itu nggak kira merugikan lah, itu pasti dilindungi gitu. Tapi beda lagi kalau orang jahat gitu ya, orang-orang yang iseng gitu ya, siapa aja mereka itu ya menggunakan itu untuk mencari celahnya gitu. Tapi kita nggak mikirin yang bahas orang-orang yang jahat gitu ya. Yang penting ketika
kita mengakses aplikasi itu ada indikatornya bahwa oh ternyata kita data kita itu dilindungi seperti ini. Kan kalian punya kuasa untuk menolak, ya bebas lah kalian mau milih ya atau enggak. Kalau enggak pakai ya udah, kalau pakai ya nanti dimanfaatkan seperti ini. Makanya biasanya kalau itu ada yang namanya privacy and agreement gitu biasanya. Nah itu banyak tuh tulisannya kan banyak tuh hotel gitu. Nah soalnya memang harus dijelaskan. Jadi ketika ketika sewaktu-waktu kalian ya atau kita gitu ada apa-apa sama data kita dan itu bertentangan dengan kebijakan, nah kita nggak bisa apa-apa dong, kecuali kalau udah ada sudah ada perjanjian di awal-awal itu karena bahwa oh data kalian akan gini nanti resikonya ini gitu. Jadi kan kalian udah baca, jangan kayak next aja, meskipun saya sering gitu sih kayak centang aja pokoknya lanjutin nggak masalah gitu, penting saya bisa akses aplikasinya gitu. Tapi ya itu jangan ditiru ya teman-teman, sebaiknya dibaca lebih detail lagi, apalagi kalau berurusan sama e-wallet sih. E-wallet kan itu sering banget ya kalau teman-teman dengar itu, mungkin teman kalian atau kalian sendiri mungkin pernah merasakan bahwa kalau berhubungan sama e-wallet itu pihak yang dihubungkan itu banyak gitu, mulai dari data kalian dihubungkan sama data nasional, habis itu data Bank Indonesia dan lain sebagainya, bisa kan gitu. Jadi ada kebijakannya, apalagi bersangkutan sama uang. Sebenarnya semua unit testing ini ya, semua testing ini tuh berkaitan sama ya bahwa aplikasi kita itu layak nggak sih untuk dimasukin, di deploy atau dipublish gitu ya, supaya bisa diakses sama orang banyak. Jadi ketika aplikasinya udah layak ya alhamdulillah gitu bisa lanjut gitu. Jadi kalau nggak layak nanti dikhawatirkan bahwa ada yang namanya ketidakpuasan dalam memakai aplikasi gitu. Nah gitu. Selanjutnya ada yang namanya problemnya. Terus masalahnya apa sih? Masalah apa aja waktu kita testing gitu ya. Ketika kita melakukan proses pengujian gitu ya, di tahap pengujian tuh apa aja sih masalahnya yang sering muncul gitu ya. Ini saya lingkupin di bagian mobile aja gitu ya. Jadi yang pertama ada yang namanya manual testing ya tadi. Habis ini nanti ada perbedaannya. Jadi permasalahan pertama adalah namanya manual testing. Dulu itu ya ketika bikin aplikasi mobile ya gitu, itu untuk mengujinya itu kita perlu yang namanya perangkat gitu ya. Jadi ada banyak perangkat nih, enggak, jadi kayak cuma satu, di perangkatnya banyak, jadi ngujinya satu-satu, dan perangkatnya ini biasanya beda gitu. Jadi kayak misal ada HP A, B, C, D gitu, menguji satu fitur, jadi dilihat tuh dari beberapa perangkat apakah menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi benar-benar manual ya. Dan setiap perangkat ini harus dikerjakan sendiri gitu. Mulai dari misal contohnya kayak ngeklik, misal aku mau ngetes autentikasi untuk login gitu ya. Ketika proses autentikasi saya nyoba pakai HP A gitu, aman. Jadi masukkan username, masukkan password, login aman gitu ya. Tapi dicoba lagi di HP 2, masukin username, masukin password, HP ketiga, HP keempat dan seterusnya, kan banyak banget gitu. Jadi benar-benar manual gitu. Itu problem yang pertama gitu. Problem yang kedua ada yang namanya expensive gitu ya, jadi mahal. Ketika kan tadi kan kalau misal perlu device banyak ya, perlu HP banyak, otomatis kan perlu uang ya untuk membeli gitu. Ngulang, selain uang itu juga tenaga gitu. Jadi kalau misal aplikasi mobilnya di testing kan banyak perangkat, otomatis banyak orang juga yang menggunakan gitu. Jadi tenaganya banyak, juga mahal gitu. Uangnya juga yang diperlukan lumayan gitu. Selanjutnya ada yang namanya fragmentation gitu. Ini adalah problem yang berkaitan sama tadi ya, compatibility testing gitu. Jadi berkaitan sama kalau misal cross device gitu ya. Jadi di sini ada data ya gitu, saya ambil itu ada di tahun 2025 itu ada banyak sekali HP ya, HP keluaran ya, bermacam-macam jenis, bermacam-macam merek, bermacam-macam fitur dan bermacam-macam sistem gitu yang ada di dalamnya. Di sini lebih dari 30.000 ya Android device sama
iOS device ya. Jadi untuk yang produknya Apple gitu. Dengan banyaknya device tersebut itu juga membuat ya berpotensi juga untuk banyak crash gitu. Makanya sering-sering ya dulu itu kayak ketika ada HP keluaran terbaru dia punya beberapa fitur sih. Bagus sih memang kayak fiturnya terbaru, update terbaru, sistemnya cepat dan lain sebagainya. Tapi kadang beberapa aplikasi itu nggak kompatibel gitu. Nggak apa ya? nggak bisa diakses gitu di HP yang terbaru gitu. Makanya aplikasinya harus diupdate dan sebagainya. Nah, itu problem juga gitu waktu testing. Kan mungkin ketika kita testing, oh saya menentukan bahwa testing itu untuk device spesifikasi segini gitu. Gitu-gini akhirnya ada updatean terbaru jadi perlu dirubah lagi gitu. Itu terkait fragmentation. Selanjutnya ada yang namanya AI on device. Nah, sekarang ini teman-teman mungkin yang dijelasin di awal tadi ya berhubungan sama AI kan udah perkembangannya udah nggak wajar gitu ya. Banyak sekali AI gitu, mulai dari AI untuk generate text, generate gambar, generate suara, generate video sekarang ya mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya Sora, Google VO3 dan lain sebagainya itu marak sekali. Nah, sekarang ini ya kebanyakan itu AI itu sudah mulai ditancepin ya di HP gitu. Jadi HP ini udah otomatis ada AI-nya gitu ya untuk membantu kebutuhan gitu ya. Itu kan sebenarnya bagus ya. Ketika ada AI-nya jadi benar-benar bantu. Misal ketika butuh apa-apa langsung ya one click ya nanti kita dapat respon yang cepat terus akurat mungkin gitu ya. Terus sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu untuk beberapa kasus ya. Tapi ketika ya sebanding ya. Jadi teman-teman ini perlu digarisbawahi. Jadi ketika ada fitur baru atau teknologi baru yang muncul itu berbanding lurus sama yang namanya problem. Jadi fitur baru atau new fitur itu berbanding lurus sama problem baru gitu ya. Ketika ada fitur baru memang menghasilkan kayak membantu dalam mengerjakan aktivitas untuk lebih cepat atau lebih efisien gitu. Tapi memungkinkan juga untuk menimbulkan problem yang sebelumnya belum ada. Sehingga ya jadi perlu ada penanganan gitu. Ketika AI udah ditempelin ya di dalam HP atau di dalam device-nya, otomatis ya si pembuatnya atau orang yang memproduksinya itu harus melakukan testing. Itu pun berbeda juga kayak misal HP yang udah ditempelin AI itu perlu perlakuan sendiri ya untuk testing. Beda gitu. Itu untuk beberapa problemnya. Jadi ada ya ini contohnya beberapa. Jadi nggak semua tak tampilin itu di sini kurang lebihnya kayak gini gitu. Ada 4 yang paling menonjol banget ketika kita berhubungan sama testing gitu. Nah berkaitan sama manual testing sama AI testing itu bedanya apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya ada keuntungan sama kelebihannya masing-masing jenis ini ya, ada manual testing sama AI testing gitu ya. Kalau manual testing itu kelebihannya gitu ya. Kelebihannya adalah dia tidak membutuhkan tool yang kompleks atau alat yang kompleks gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau misal kita contohnya tadi ya kayak misal HP banyak tinggal beli HP aja langsung aja eksekusi gitu. Jadi nggak perlu ngerti apapun kayak misal perlu ngerti oh nanti kalau pakai HP ini tuh gini itu enggak sesulit itulah intinya ya. Jadi nggak perlu ribet gitu ya untuk yang manual gitu. Nah, sama untuk sekarang ini ya itu berkaitan sama automation gitu. Jadi nggak perlu skill untuk otomisasi testing gitu. Meskipun otomisasi ada keuntungannya sendiri. Tadi nanti ada gitu. Itu untuk kelebihannya. Kekurangannya gitu adalah slow gitu, lambat dan memakan waktu gitu. Jadi udah tak jelasin di awal-awal tadi ya. Jadi contohnya itu kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus. Maksudnya ketika pakai manual itu kita mungkin lebih teliti lah, terus lebih simple lah mungkin ya. Maksud simple itu kita nggak perlu skill khusus untuk menggunakan testingnya gitu ya. Tapi kekurangannya adalah kita perlu waktu, terus perlu biaya, perlu tenaga gitu. Dan itu ketika untuk testing itu
banyak ya waktu yang dibutuhkan, beberapa hari bahkan itu untuk menguji satu aplikasi saja gitu, beberapa hari atau bahkan beberapa minggu untuk menguji. Itu untuk kekurangan dari manual testing. Selanjutnya untuk AI gitu ya, ketika pakai AI ya, artificial intelligence itu keuntungannya yang jelas adalah cepat gitu ya, very fast ya. Jadi sangat cepat ya, bilangnya kan sangat cepat. Soalnya ketika beberapa proses yang manual tadi itu bisa dilakukan yang namanya otomisasi gitu ya, otomatis aja gitu. Yang tadinya manual ngecek satu-satu, misal 2 tambah 2 4 dicek satu-satu, nggak perlu lagi, kita bisa pakai coding ya untuk melakukan otomisasi sehingga memangkas waktu, memangkas biaya dan juga memangkas tenaga gitu. Kekurangannya, nah AI itu nggak se-powerful itu, jadi ada kekurangannya juga gitu. Kekurangannya adalah dia itu untuk AI testing ya, itu dia bergantung kepada tools gitu dan infrastrukturnya. Sehingga biasanya itu ketika kita pakai AI kita harus adaptasi dulu gitu ya. Pakai AI itu caranya gimana? Dan kadang lebih kompleks gitu, lebih susah. Ya mungkin teman-teman di sini yang udah pernah belajar yang namanya neural network ya, itu teman-teman jaringan saraf ya, jaringan saraf gitu, itu kayak apa itu laba-laba gitu ya, kan susah tuh ya memahaminya. Meskipun nggak perlu sepemahaman itu, tapi ya perlu ngerti step-stepnya. Soalnya ketika kita bikin testing menggunakan itu bisa, ketika kita paham dalamnya itu kita bisa modifikasi sesuainya. Meskipun sekarang kan AI testing banyak gitu toolsnya, nanti di belakang ada gitu. Tapi kita harus ngerti gitu, benar-benar memahami bagaimana ketika pakai AI itu penggunanya bagaimana. Dan ketika biasanya berhubungan sama AI itu berbanding juga sama yang namanya cost gitu ya. Sama, jadi ya manual tadi pakai cost juga, yang AI juga pakai cost juga. Mungkin ada perbedaan sedikit gitu ya terkait biayanya gitu. Maksudnya ketika pakai manual itu biaya lebih besar mungkin, ya ketika pakai AI dia lebih kecil gitu. Bisa diperhitungkan dan itu efektif untuk digunakan gitu. Nah di sini saya punya satu video ya teman-teman, itu berkaitan sama testing gitu. Saya lihat sebentar, tarik dulu. Ini videonya dari Mas Eko ya, Mas Eko Kurniawan. Itu kelihatan ya, aman ya. Ini Mas Eko itu kalau belum kenal ya, itu dia orangnya itu pendirinya aja programmer zaman now itu PZN, yang videonya itu panjang-panjang ya, tutorial itu 1 jam, itu paling cepet paling biasa ya. Biasanya sih 7 jam 6 jam gitu tutorial ras ya, 7 jam ya mentelengin ngoding, orangnya ngoding gitu tuh Mas Eko gini. Ini tak putar bentar ya, sebentar. Gimana ya ini caranya? Tak nyalain speakernya ini. Semoga Mas Abil, we cannot hear you. It's done. Suaranya Belum nggak ada, Mas. oke. Tes aman kah? Aman-aman, wes. Oke, sorry. Tadi suaranya kedengeran speakernya tadi, Mas Eko. Aman ya. Jadi
sorry, tak review. Yang video tidak kah? Oke, nanti tak share aja ya linknya ya. Tadi bisa dibaca lah bawahnya gitu ya. Tadi nanti tak share isinya. Jadi Mas Eko itu bilangnya bahwa kalian itu wajib pakai AI gitu. Ya. Kenapa kok wajib pakai AI untuk testing gitu ya? Terutama yang di unit testing. Yang unit testing kan masih ingat tadi ya, itu dia menguji fitur ya. Fitur-fitur yang kecil gitu ya, misal apapun itu gitu. Dan contohnya tadi Mas Eko bilangnya itu ketika kita misal ngisi inputan gitu ya, ngisi nilai atau ngisi harga, ketika misal ada kekurangan. Kalau kita misal bikin sendiri ya, unit testing sendiri, mungkin ya dia skenario cuma 2 gitu ya. So, kalau kita ngisiin sukses gimana, kalau nggak ngisiin ya sudah gitu, gagal gitu kan. Nah kalau unit test itu pakai AI, dia bisa lebih kompleks gitu ya. Mulai dari tadi Mas Eko bilangnya ketika harga negatif, ketika harga yang dimasukin string, ketika harga kelebihan, ketika harga nggak sesuai sama formatnya, ketika apapun itu. Nah dia orangnya itu bilang bahwa kalian wajib pakai AI gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman ini di sini itu dianjurkan banget ya. Jadi AI itu membantu ya, teman-teman. Jadi kalian mungkin yang skeptis ya, yang punya ideologi, yang punya pendapat bahwa saya anti AI gitu ya. Itu mungkin untuk saat ini dipikir ulang aja ya, karena sekarang sudah AI sudah tidak apa ya, tidak sesepele ini lagi gitu ya gitu. Jadi kalau kalian meninggalkan AI atau nggak pengen belajar AI ya siap-siap tergantikan oleh orang yang menggunakan AI gitu. Sip gitu. Nanti tak share ya videonya. Sorry kalau nggak kedengaran. Nggak ngerti ya caranya gimana kalau masukin di sini. Oke, kita balik lagi ke slide ya. Jadi ada satu video dari sesepuhnya ya, Lord Mas Eko Kurniawan. Gitu. Selanjutnya, bentar. Kita next dulu yaitu mengenai apa aja ya AI tool. Sebenarnya banyak sekali ya untuk mobile gitu. Itu di sini saya tampilin berapa ini? Ada 6 ya mungkin. Nah ini ada yang pertama ada Firebase Test Lab ya. Ini mungkin teman-teman kalau dengar dulu itu ya namanya Firebase gitu ya. Firebase sekarang sudah kayak mengakuisisi ya beberapa tools itu dimasukin di atas namanya Firebase gitu ya. Dulu itu Firebase itu digunakan untuk penyimpanan cloud gitu ya, penyimpanan secara ya berbasis cloud gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan penyimpanan tanpa perlu di lokal. Tapi kalau Firebase dulu itu dia NoSQL, jadi tidak pakai SQL. Itu Firebase Test Lab, ada lagi namanya Apply Tools, gitu, daya testing sama Maple, terus ada AI yang digunain untuk generatif gitu ya. Jadi namanya Gemini sama apa ini? Gemini sama ChatGPT. Kalau aku sih ya kalau prefer lebih suka pakai Gemini sih aku ya. Kalau untuk talking ya, untuk cerita-cerita atau conversation aku suka pakai ChatGPT gitu. Gemini sorry. Kalau ChatGPT aku suka pakai zero prompt gitu. Akan ada namanya teknik prompting gitu ya. ChatGPT itu cepat ya orangnya. Aku senang tuh ChatGPT itu kita dapat instan informasinya gitu. Itu sih. Itu ya salah beberapa ya untuk AI testing gitu. Nah, Firebase sendiri itu dia terintegrasi biasanya ya sering dipakai untuk yang berbau Google gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya ini ya, nanti habis ini saya demoin sedikit ya terkait Notes app, jadi menggunakan AI Summarize. Nanti ada demonya mengenai bikin sebuah aplikasi untuk pencatatan gitu ya, catatan simple aja, nanti ada summarizing-nya atau ringkasannya bagaimana. Untuk teknologinya sendiri itu pakai namanya Flutter gitu ya teman-teman yang sudah sering pakai Flutter. Nanti saya bikinnya mungkin kalau Flutter kebanyakan orang-orang pakai Android Studio ya. Nanti kita pakai yang namanya Firebase Studio ya. Firebase Studio ini dulu itu namanya Project IDX ya teman-teman. Jadi kita nanti pakai ini, ganti sekarang namanya, itu namanya sekarang Firebase Studio. Nanti ada summarize-nya, terus ada sedikit testingnya. Ya, sebenarnya demonya nanti nggak
nggak lama-lama banget ya teman-teman. Nanti tak tunjukin aja, soalnya saya udah bikin gitu ya. Nanti diskusi aja. Nanti di dalamnya apa aja, apanya bisa ngapain aja, habis itu fiturnya apa aja, terus settingnya apa aja gitu ya. Nah, terus nanti kita coba bredel, nanti AI-nya itu bisa bantu di bagian mananya aja gitu ya. Soalnya nanti habis ini tak jelasin. Jadi kita langsung masuk ke demonya aja gitu ya. Oke, saya search ini tampilkan kapan ya? Ini tampilannya. Jadi pakai Firebase Studio ya. Jadi kalau awal-awal nanti projectnya bakal tak share ya. Sementara ini mungkin ikutin dulu aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya Firebase ini simpel kok, pakai akun Google gitu ya. Akun Google, silakan bikin aja nanti tinggal next. Habis itu kita tutup di sini. Nah, habis itu di sini, nah ini Firebase Studio ini menurutku tampilannya benar-benar udah modern ya. Dulu itu nggak gini gitu. Sekarang sangat modern gitu, minimalis, enak dipandang gitu ya. Gitu. Nah, cara bikinnya simpel aja, tinggal bikin ya new workspace ini, habis itu tinggal pilih gitu ya, mau pakai apa. Di sini banyak banget ya. Oh ya, aku belum jelasin Firebase Studio ya, sorry, sedikit aja. Firebase Studio ini adalah IDE ya, Integrated Development Environment gitu ya. Itu untuk pengembangan ya. Mungkin kalau di lokal kan ada yang namanya Visual Studio Code ya. Terus ada yang namanya Sublime Text gitu ya, teman-teman. Nah, itu kan kalau di lokal gitu, di laptop kita sendiri. Nah, itulah IDE berbasis cloud. Jadi kita nggak perlu musingin lagi gitu, kayak nanti laptop aku kuat gak sih mas gitu, itu nggak perlu dipusingin gitu. Misalnya dia udah berbasis cloud, jadi semua resource yang dibutuhkan atau semua resource yang digunakan itu ada pada cloud-nya gitu, dari Firebase-nya gitu teman-teman. Tapi ada satu yang diperhatikan, yaitu koneksi jaringannya. Soalnya kan kita ngehit atau kita ngakses cloud-nya orang gitu ya, bukan cloud kita sendiri. Pakai cloud-nya kita sendiri pun harus ngerti apa akses jaringannya itu harus bagus gitu ya. Jadi ya satu aja sih, jadi berkaitan sama jaringan, jadi jaringannya harus bagus gitu. Itu jadi kalau bikin ya template-nya sini ada banyak jenis ya, mungkin teman-teman kalau bikin web ada template-nya banyak. Terus kita di mobile aja, nanti bikin di Flutter gini, bikin aja, terus kasih nama apa aja, terus habis itu tinggal create. Nanti bakal memerlukan waktu ya, mungkin nggak lama kok, mungkin aku tadi ya beberapa kali nyoba itu ya mungkin 5-7 menitan lah untuk bikin gitu untuk bikinnya. Jadi nggak perlu dibikin ya, nanti nunggu gitu. Nah, untuk aplikasinya untuk aplikasi notes-nya simple aja. Jadi di sini udah ada ya ini tampilannya teman-teman ya. Kalau yang mungkin kurang familiar sama lingkungannya Flutter gitu ya. Flutter itu kan pakai bahasa Dart ya. Simple. Nggak simple sih, nggak simpel banget, tapi lumayan lah gitu. Jadi di sini ada tampilannya ya, jadi ini tampilan mobilenya ya, hasil eksekusinya itu. Di sini ada codingannya, terus ada ya ini tampilan Visual Studio Code kan, ini nggak asing kan teman-teman gitu. Di foldernya ada di sini. Urusannya kalau mobil tuh simpel teman-teman, ada di main ya. Terus ini tab spec ini berkaitan sama dependensi, jadi kayak misal nginstal gitu ya, kayak ini install dependensinya apa aja itu di sini gitu. Habis itu ngoding utamanya di sini gitu. Nah, kita coba lihat ya sekilas saja gitu ya kodenya. Tuh, berapa ya waktunya, masih berapa? Masih lama, lumayan santai. Gitu. Jadi mulai dari awal ya, di sini ada ya void main ya. Main itu fungsi utamanya, teman-teman udah nggak asing, jadi di sini bakal ngejalanin. Jadi satu fungsi ini yang bakal ngerender semuanya gitu ya. Terus di sini ada temanya ya teman-teman, ini nggak perlu dipusingin sebenarnya, bukan inti banget, tapi biar agak cantik ya, biar lebih cantik aja. Jadi tampilannya ada temanya. Terus di sini udah masuk di dalamnya atau aplikasinya di sini. Ya, aplikasinya mulai dari judulnya gitu ya. Terus ada numbernya gitu. Di sini begininya. Terus ya, terus di sini ada ya berhubungan sama tema itu. Terus ada model ini berhubungan sama datanya gitu ya. Nanti data apa aja yang perlu disimpan. Di sini simple aja ya. Nanti ada ID, title, konten atau isinya. Terus ada hasil summary-nya sama dia itu udah di summary apa belum, atau udah diringkas atau belum.
Terus ini ada AI logic-nya. Nah, teman-teman di sini mungkin aku sedikit disclaimer ya. Sebenarnya AI logic di sini itu aku pakai menangani aja sih. Jadi nggak benar-benar pakai AI sebenarnya. Saya tadi aku udah beberapa kali nyoba ya pakai AI itu lemot banget dan benar-benar nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Ya, lama banget untuk diaksesnya gitu, untuk tembusnya ke sana gitu. Mungkin karena pakai Firebase Studio ya. Aku demoin pakai Firebase Studio itu biar lebih simple aja ya. Kalau mau lebih, kalau laptop kalian speknya tinggi itu bolehlah pakai laptop kalian sendiri gitu. Berhubung laptopku nggak setinggi itu ya, jadi aku pakai yang ya alternatifnya gitu yang bisa setidaknya bisa diakses. Aku bisa ngakses, teman-teman bisa ngakses gitu ya. Jadi gitu. Jadi simpelnya di sini buat nangani. Nah nanti untuk pakai AI-nya itu pakai token gitu. Nah, yang susahnya gitu sih, bukan susah sih, agak ngaksesnya yang agak rumitnya itu waktu pakai tokennya gitu. Jadi nanti codingannya di sini gitu. Terus di sini ada ini screen-nya ya, not list screen ini dia pakai stateful widget gitu. Nah, terus yang dipakai itu pakai yang sini state-nya. Sini simpelnya ya, jadi bikin dua data ya, data pertama, data kedua di sini. Jadi deskripsi ini contohnya ya udah terbelanda, terus ada fungsinya gitu ya, ada add note, ada update gitu, simple aja lah. Ini banyak sih, ini nggak terlalu perlu dengar. Itu jadi ada fitur itu, terus ada tampilan detail ya. Tampilan detail adalah tampilan ketika diklik gitu ya, diklik itu ada jadi satu sebenarnya. Kalau diklik itu kayak gini, nah kayak gini, jadi satu gitu. Ini detail sekaligus edit gitu ya, jadi tampilannya kayak gini. Jadi kalau mau edit itu bisa, itu ini adalah tampilannya, jadi fiturnya gini aja gitu. Ya, dalamnya bawahnya ini tinggal build aja, simple gitu. Jadi kalau mau nyoba ini ya, contohnya sini kan udah ada dua data ya. Waduh, jika mau nambah contohnya ini bisa nambah ya. Setelah ada apa ya, catatan baru gitu ya, catatan baru gitu, misal isinya apa hari ini saya satu gitu saya hari ini saya mengikuti unrated 2025, sorry 2025. Ini ganti aja TikTok TikTok tuh simpan aja, di sini ada tombolnya jadi masuk gitu. Nah kalau mau di summarize kayak gini, klik coba. Nah, nanti muncul nih hasil summarize-nya, meskipun ini apa ya, ini menggunakan alternatif gitu ya, nggak pakai AI langsung, tapi nanti tampilnya gini gitu teman-teman gitu. Nah untuk testingnya di situ ya, testing itu ada di folder sini ya, folder test, habis itu sini testingnya. Nah testingnya di sini tuh digunain untuk ada yang namanya mocking strategi gitu ya, jadi digunain untuk penanganan ya, ketika misal ada testingnya itu berhasil atau testingnya itu gagal gitu. Jadi misal nih, nanti misal ya ketika tak share teman-teman mau explore lebih lanjut, misal kalau mau saya mau pakai AI langsung gitu ya, nanti gimana mas caranya? Nanti ada caranya gitu, tinggal ambil tokennya, habis itu tempelin. Nah berhubungan sama AI itu nanti kita kan apa ya, mengakses ya, itu salah satu third party ya kita sebutnya, atau kita mengakses dari fiturnya orang, API-nya lah, gimana API-nya orang gitu ya. Ketika berhubungan sama itu kan bisa aja dalam di tengah-tengahnya itu ada kendala, misal dari aplikasinya kita nggak bisa mengakses API-nya mereka, akhirnya gagal, terus atau enggak servernya down, atau kelebihan yang akses gitu ya, kan ngehit API gitu, ngehit, ketika banyak yang hit kan otomatis membludak, akhirnya crash ya, bisa aja crash gitu. Jadi menangani problem tersebut supaya ketika nanti ada crash itu teman-teman enggak nyetak gitu, atau muter aja, atau enggak putih aja layarnya. Biasanya kalau di mobil itu beda teman-teman sama web
Sumpah dia itu penangannya beda gitu. Kalau di web itu mungkin udah bisa refresh atau gimana. Kalau di mobil itu kan satu layar tuh, ini kan tampilannya. Udah kalau nggak ngapa-ngapain ya udah diam aja. Solusinya cuma force close gitu. Jadi kalau force close kan kayak kesannya wah aplikasinya belum layak untuk dipublish. Jadi jangan sampai setidaknya bisa menangani biar nggak layarnya putih ya, putih aja atau enggak layarnya hitam aja atau nyetak aja, itu jangan sampai seperti itu gitu. Itu. Jadi ada penanganannya lagi yang nggak nyetak itu. Terus di sini ada beberapa skenario ya, di sini contohnya skenarionya yang pertama ya, di sini ada masukan nih, ada dimasukkan beberapa satu data gitu untuk diuji gitu ya, diuji bahwa data ini benar nggak. Nah, skenario yang pertama adalah skenario yang fiturnya berjalan lancar, aman semua gitu. Nah, skenario yang kedua itu adalah digunakan untuk ada yang misal user nggak ngisi apapun, kosong aja gitu. Ya, ketika kosong ngapain gitu ya. Ya, ini kan ada fitur summarize ya teman-teman ya, atau meringkasan. Jadi ketika ngeringkas kan otomatis ada ya tulisan yang diringkas gitu. Kalau nggak ada yang diringkas, terus apa yang mau diringkas gitu ya. Jadi ada penangannya ketika misal kontenmu itu kosong gitu ya. Gitu. Ada penangannya. Terus yang terakhir itu yang mungkin kita nggak bisa lakuin di sini, itu adalah digunakan untuk error handling ya. Itu digunakan untuk ketika ada yang bermasalah nanti, kalau misal kita hubungin sama AI gitu ya, yang benar-benar pakai third party kayak game ini ataupun itu. Nah, ketika misal ada yang crash itu nanti biar nggak nyetak gitu. Ini yang ketiga sebenarnya. Jadi contohnya ya misal kalau nggak di kosong aja, coba di generate ya. Jadi nanti dia munculnya kayak gini. Tidak ada, sorry kelihatan nggak? Iya, apa sih? Nah, gitu. Tidak ada konten untuk diringkas gitu. Jadi munculnya UI gitu, nggak error nyetak, muter aja atau tulisannya terus gimana. Jadi ada penanganannya. Sebenarnya itu sih simpelnya. Jadi untuk testing simpelnya gini. Nah, untuk cara testingnya itu teman-teman simpel aja sih. Ketika udah bikin file ya di sini ya, episodenya kan AI widgets underscore test itu kita langsung buka aja terminal gitu ya. Ini boleh tak boleh dulu aman ya. Itu simpel aja, pakai satu perintah gitu. Flutter ya. Yes. Flutter test gitu. Nah, jadi contohnya gini ya, +3. Jadi ada 3 studi kasus yang dia itu passes. Jadi berhasil tiga-tiganya, nggak ada yang aman, nggak ada yang trouble gitu. Nah, bisa dilihat di test resultnya lagi. Edit case, technique case, gitu. Nah, sebenarnya waktu saya bikin ini itu peran AI-nya itu ada di situ ya. Jadi mulai yang pertama itu dari generate gitu ya, generate unit test. Ya, di sini saya sih bantu. Jadi di sini juga itu ada udah terintegrasi sama Gemini teman-teman. Jadi kontrol LCP di sebelah sini. Nah, ini saya tadi input ya berapa buat buatin ya kode-kodenya untuk unit test ya, sesuai dengan kalau pakai unit test simple ya. Tinggal nanti kita sesuaiin aja gitu ya. Jadi mulai dari ngoding buat unit testnya dibantu AI dulu awal-awal. Kalau saya biasanya gitu sih, dibantu AI nanti nanti kurang, nanti tambahin sendiri gitu. Itu sih simple gitu. Jadi peran AI-nya waktu dibikin ini itu yang pertama itu mulai dari pembuatan ya sampai testing itu bisa dibantu AI. Dengan gitu kita nggak perlu lama gitu untuk bikin aplikasi, bisa segera, dan untuk mengujinya kita juga nggak perlu beli manual, beli device sendiri, beli HP sendiri, ataupun manual kayak ngoding unit test sendiri gitu. Kita bisa dibantu sama AI gitu untuk implementasinya sehingga lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misal kurang tinggal tambahin gitu ya. Yang penting tapi teman-teman harus ngerti dulu gitu ya. Kita harus ngerti dulu gitu ya. Untuk sebenarnya codingan ini buat apa ya. Jangan telan mentah-mentah ya AI itu, karena bisa aja menjerumuskan gitu ya. Jadi untuk cara pakai AI untuk biar aplikasi kita itu kita ketika membuat aplikasi sekaligus testingnya biar lebih cepat, hemat biaya, dan juga efektif, teman-teman bisa menggunakan AI dengan
dengan alasan atau dengan persyaratan itu teman-teman harus ngerti dulu ya codingannya itu seperti apa dan benar-benar oke nggak gitu lah. Harus punya basic dulu. Makanya ada yang bilang itu siapa ya? Ada orang itu yang bilang ketika kalian bikin aplikasi atau apapun itu pakai AI itu nggak masalah, beneran. Tapi kalian harus ngerti dulu basicnya sehingga bisa memvalidasi bahwa apa yang kalian gunakan atau AI yang kalian gunakan itu benar-benar sesuai, nggak asal ngawur gitu ya. Ya kita memang memanfaatkan AI tapi jangan diperbudak sama AI. Oke, mungkin itu ya sedikit untuk demonya. Saya nggak bisa demoin satu-satu kayak ngoding manual karena ya waktunya bentar lagi gitu ya, udah jam 5 gitu. Udah cukup, habis ini bentar lagi, nanti habis ini terakhir sih kayaknya. Gitu. Jadi nanti bakal tak share gitu ya, tak rapiin dulu berapa, tak share nanti sedikit ya, tak kasih read MD gitu ya, Markdown buat teman-teman yang mau nyoba. Nanti tahapannya buat nanti implementasi AI-nya gimana, prosesnya di mana, nanti tak kasih komentar gitu ya di bawahnya. Nanti coba teman-teman bisa cobain ya pakai AI, pakai Firebase gitu. Biasanya pakai ini, pakai Firebase Console. Terus kalau teman-teman mau explore lebih lanjut, mau nyoba, datanya ini kan masih manual ya, masih di lokal, masih plain text ya, pakai JSON kan tadi ya. Saya mau pakai Firebase buat database-nya. Oke, silahkan monggo ya. Nanti teman-teman coba ulik aja habis ini. Nanti kalau udah selesai coba di tag gitu ya. Aku nanti bakal kita coba diskusi bareng gitu. Nanti gimana? Aku juga mau nyoba habis ini coba nanti tak selesaiin gitu buat teman-teman. Jadi kita bisa saling diskusi untuk itu gitu ya. Di sini gitu ya. Oke, itu untuk proses demonya sedikit ya teman-teman. Habis itu ya terakhir ya apa yang bisa kita ambil gitu ya. Kita ambil lalu kita ya setelah semuanya hampir 1 jam ya ini teman-teman kita ya materi gitu ya TikTok ya ngobrol-ngobrol itu bahwa ya kita bisa say goodbye ya kepada manual testing ya dadah gitu untuk manual testing yang ngabisin biaya gitu ya. Maksudnya manual testing yang tadi kayak mulai dari pembelian ataupun nyobain fitur manual itu kita bisa say goodbye gitu. Kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan kinerja dalam testing ya, waktu dan lain sebagainya. Tapi tetap kita coba cross check secara manual apa yang biar benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Selanjutnya bahwa AI itu nggak cuma bisa digunakan untuk testing aja gitu, dia digunakan untuk pembuatannya juga ya, mulai dari ketika kita misal ngoding sendiri itu nanti ada error bingung bagaimana, jadi AI bisa bantu cepat untuk mendebug gitu ya, ternyata kalau logic yang kita pakai itu udah bener, udah jalan tapi ada celahnya gitu, jadi AI bisa bantu di situnya gitu. Nah selain itu dengan menggunakan AI kualitas aplikasinya kita bisa lebih keren lagi ya, mungkin yang tadi sesuai dengan Mas Eko bilang kan ya, ketika mungkin kita skenario nya cuma 2 aja ya, AI bisa bredel gitu ya, bisa lebih kompleks lagi dan lebih keren lagi untuk aplikasi supaya aplikasi kita itu bisa lebih keren gitu ya, makanya bilangnya kualitas gitu. Saja yang mungkin satu hal lagi, mungkin teman-teman yang mungkin ada keterbatasan device atau apapun gitu, jangan khawatir ya, ada teknologi ya, salah satunya tadi yaitu namanya Firebase Studio. Kita bisa pakai Firebase Studio untuk bikin atau build app gitu ya teman-teman, bukan biar lebih sih, lebih tepatnya biar bisa menjembatani ketika kita misal ada keterbatasan device gitu. Jadi lebih cepat, lebih simpel, nggak perlu setup gitu ya, tinggal one klik tunggu selesai gitu. Minusnya satu aja sih, bukan minus sih, termasuk persyaratan satu aja, yaitu internetnya harus lancar gitu ya gitu. Sebenarnya kalau bikin ya, kalau teman-teman baru awal banget gini mau belajar mobile itu stepnya nggak main-main gitu ya, banyak sekali gitu ya, mulai dari nginstal dulu, bisa nginstal IDE-nya, install compilernya gitu, install virtual emulatornya ya, tadi kalau virtual emulator itu yang ini. Nah ini sebenarnya ada installannya sendiri gitu di Android Studio. Kalau di Android Studio udah paket ya bisa aja gitu, tapi ya perlu waktu juga gitu, jadi lumayan juga. Dan kadang teman-teman ini fun fact aja ya gitu, ketika teman-teman berurusan sama hal yang berbau setup ya, mulai dari awal gitu, bikin project atau apa yang baru mulai gitu, itu pasti banyak trouble-nya, pasti banyak errornya gitu, pasti. Kalau nggak error berarti ya
hoki, alhamdulillah beruntung sih kalian gitu. Tapi ada maksud sendiri ketika kalian dapat error, kalian dapat pengalaman baru gitu. Jadi dapat ada problem ini gimana cara ngatasinya. Itu beda lagi. Tapi kita poinnya adalah kalau pakai Firebase itu kita bisa skip ya error tadi supaya kita bisa lebih produktif untuk bikin gitu. Biar lebih cepat gitu ya. Itu. Mungkin itu ya teman-teman. Terakhir ada satu quotes ya sedikit dari Pak Alan Kay ya gitu, salah satu pionir dalam computer science ya teman-teman, yaitu adalah the best way to predict the future is to create it. Jadi jalan terbaik ya, jalur terbaik ya untuk memprediksi ke depannya ya, untuk kita bisa adaptasi, untuk kita bisa menyesuaikan di kedepannya atau di masa yang akan datang adalah kita untuk membuatnya. Contohnya ketika zaman belum ada AI ya, kita untuk nanti masa depan bagaimana sih? Aku buat AI gitu. Tapi nggak sesimpel itu sih. Tapi ya gitu, kita bikin sesuatu supaya nanti apa yang kita bikin itu bisa berguna untuk kedepannya. Simpelnya gitu. Jadi mungkin itu ya sedikit teman-teman untuk penutup hari ini. Mungkin itu aja untuk materinya. Teman-teman terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan juga hadir hari ini. Saya kembaliin ke moderator Mas Farhan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Sabil. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan Mas Sabil, silakan tuliskan di chat box atau gunakan fitur raise hand. Silakan. Ya, silakan tanya. The one who raised the hand can ask the question. Ya Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi tadi cara datanya biar bisa disimpan di Firebase itu gimana? Maaf saya tadi kurang dengar. Terus yang kedua itu saya ingin memastikan Firebase itu sebenarnya aplikasi untuk aplikasi web untuk membantu kita buat aplikasi yang dibantu dengan AI atau codingan tetap kita cari dari dibantu dengan AI lain atau Firebase tuh gimana maksudnya? Untuk apa? Ya, Mas Sabil will answer this question. Oke, thank you pertanyaannya. Mas, siapa ini? Mas Aga, Mas Mifril? Iya, agak sudah. Mas Aga ya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan sama gimana caranya untuk disimpan di database ya. Nah, awalnya itu ya, ini setahu saya ya, nanti coba diulik lagi. Nah, Firebase itu awalnya itu digunakan untuk database ya, teman-teman. Kalau akses Firebase ya, sini, sorry, tak share screen dulu. Bentar ya. Gitu. Jadi awalnya itu digunakan untuk database cloud gitu ya, untuk data NoSQL ya. Jadi berbasis JSON juga, tapi bisa diakses di cloud, jadi enggak di lokal gitu. Firebase. Sorry. Sini. Jadi bisa ke konsol ini ya teman-teman.
Sini. Nah, jadi kalau di Firebase ini kalian bikin project dulu. By default dia nanti bakal dikasihkan kayak contohnya gini ya. Kalau misal kita bikin project nanti kasih aja gitu. Kayak misal mau bikin project berkaitan sama kita tadi ya, yaitu AI notes kayak AI gitu misal. AI notes testing sampel misal. Continue gitu. Bikin aja next. Nah, habis itu continue gitu. Akunnya akun biasa aja. Terus create project. Ketika create project nanti bikinnya dapatnya kayak gini. Nah, masuk. Ketika masuk di sini tampilannya. Gitu. Nah, masuk nanti itu bisa digunain untuk banyak hal gitu ya teman-teman. Nah, dulu itu setahu saya itu paling mudah itu digunain untuk database gitu ya. Sekarang itu bisa digunain untuk apapun gitu ya. Nah, di tampilan awalnya tuh gini. Nah, nanti itu satu project ini bisa ditempelin di beberapa app gitu ya. Contohnya di sini contohnya saya udah bikin yaitu ditempelin di aplikasi. Jadi kalau ditambah kayak gini ya. Misal mau ditempelin di Android, iOS atau sebagainya gitu. Nah, untuk bikin database-nya itu di sini. Ada yang namanya Firestore. Ada dua sebenarnya digunakan untuk database-nya. Ada yang versus database, ada yang real-time database. Biasanya real-time database itu digunakan untuk IoT ya. Jadi kayak perangkat yang butuh data real-time gitu. Nah, kalau yang enggak, yang biasa aja, jadi pakainya ini. Pakai Cloud Firestore di sini. Nanti tinggal create aja. Create. Nah, nanti ada konfigurasinya di sini. Nah, konfigurasinya ini nanti teman-teman tempelin di aplikasinya gitu simpelnya. Itu untuk yang pertamanya. Sebenarnya banyak sih tahapannya gitu ya. Storage gitu. Terus untuk yang kedua itu Firebase itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kayaknya jadi Firebase awalnya itu database setahu saya. Paling sering itu digunakan untuk database gitu. Tapi untuk sekarang Firebase itu mengakuisisi banyak hal gitu ya. Nah, jadi digunakan mungkin untuk testing juga, digunakan untuk hosting kadang bisa ya, contohnya ini buat deploy, dan ada yang namanya Firebase Studio digunakan untuk IDE, Integrated Development Environment gitu ya. Jadi digunakan untuk pengembangan atau kode editor kita gitu. Jadi kalau kita menggunakan Firebase Studio ya, kita langsung lingkupin Firebase Studio itu kita ngodingnya lewat cloud gitu ya, nggak lokal lagi. Jadi teman-teman resource yang dipakai itu pakai punyanya Firebase gitu ya. Terus apakah AI-nya itu pakai yang luar apa enggak? Nah, Firebase ini udah termasuk itu pakai Gemini. Di AI-nya itu pakai Gemini gitu. Nah, apakah bisa pakai AI yang lain? Bisa, silahkan aja. Jadi nanti kalau pakai AI yang lain ada sendiri codingannya. Tapi di sini Firebase sendiri itu udah langsung ya, ada sepaket lah sama Gemini gitu. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi kalau bikinnya. Jadi kalau mau ngodingnya lebih cepat atau gimana ya mungkin bisa langsung aja tanya di sini ya, di kolom di sini loh. Di bagian ini Gemini-nya diklik ya, tinggal nge-prompt aja gitu kalau mau gitu. Atau mau bikin sendiri juga boleh, manual gini, habis bikin manual, habis itu kalian coba tanyain ke Gemini gitu ya. Mau, oh codingan saya udah bener belum? Ada yang perlu bisa dikembangin nggak gitu. Itu sih, gitu ya Mas. Agak gitu ya. Sudah terjawab kah? Ya, terima kasih ya Mas. Oke, sip gitu. There are also question in chat box that menurut kakak apakah penggunaan AI dalam coding ini bisa you can read that one or should I read this because it's in Bahasa. Oke, aku baca satu-satu ya gitu ya. Okay. Thank you Farhan. Oke, yang pertama dari Kak Nur Azizah gitu ya. Tanya nggak, menurut kakak apakah penggunaan AI dalam coding ini bisa memperlebar kesenjangan skill antara programmer pemula dan profesional? Lalu bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan tersebut, sedangkan kita sudah dihadapkan dengan berbagai kemudahan dari AI gitu ya, sejak awal. Oke, apakah dapat memperlebar kesenjangan? Jawabannya bisa enggak, bisa iya gitu ya. Tergantung kitanya gitu ya. Kita kan di sini udah, oke, aku bicara generasi ya teman-teman ya. Mungkin generasi yang dulu ya, cerita dikit boleh ya. Dulu kalau di angkatanku, angkatan saya itu angkatan 22, itu AI itu baru hype-hype-nya itu baru di semester 3, semester 4-an.
gitu. Itu baru kayak ChatGPT mulai muncul, terus sering pakai itu di situ. Nah, alhasil kita punya fundamentalnya gitu. Fundamental sendiri. Dulu itu untuk debug kode, untuk cari-cari apa dokumentasi itu manual gitu teman-teman. Enggak sekarang pakai AI gitu gitu. Jadi sekarang benar-benar dimudah. Nah, apakah bisa memperlebar kesenjangan? Itu balik lagi. Kalau menurutku, kalau kita ya udah melek banget ya, ternyata oh potensi AI itu seperti ini. Potensi AI udah setinggi ini gitu ya. Ketika kita nggak belajar menggunakan AI nanti bakal ketinggalan. Tapi beda lagi gitu. Jadi mungkin bukan AI-nya yang dipermasalahin gitu ya. Jadi kitanya yang harus bisa menyesuaikan bahwa kalau kita ada AI, gimana cara kita belajarnya. Jadi metode belajar yang pakai AI gitu. Nah, teman-teman kalau metode belajar itu banyak ya caranya gitu. Salah satunya ada yang namanya, promosi dikit, ada yang namanya notebook LM gitu. Ini biasanya cocok untuk buat belajar gitu ya teman-teman. Jadi kalian nanti bisa ada contohnya nanti bisa ada sumbernya bagaimana, cara belajar gimana, nanti bisa dipetain. Mau pakai audio, mau video, atau peta pikiran. Jadi kesimpulannya untuk memperlebar kesenjangan skill itu iya ketika kita misal udah langsung ambil aja, comot aja AI-nya, pakai aja gitu. Beda lagi ketika kita nanti kita belajarnya menggunakan AI, media pembelajarannya adalah AI. AI itu dijadikan sebagai media pembelajaran itu beda lagi gitu. Caranya gitu ya, gitu teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang mungkin terdampak AI ya, virus-virus AI, jadi serba generate ya. Jadi mungkin sekarang agak dirubah aja. Meskipun berat tapi nggak apa ya teman-teman. Basic itu perlu, fundamental itu perlu. Itu ya. Jadi gitu ya Kak Nur Aziza. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Mas Kak Dani ya, permisi Mas, mau tanya, menurut Mas apakah pemrograman mobil memiliki peluang karir lebih baik daripada pemrograman web? Oke, untuk peluang karir, menurut saya sepertinya bakal iya sih, kalau mobil ya. Soalnya mobil itu dia lebih banyak terdistribusi secara luas kalau menurut saya. Maksudnya peluang karir itu berbandingan sama yang namanya usernya. Kalau web itu kan mudah banget ya. Cuma kalau belajar web itu nggak susah banget gitu. Semua orang awam pun, temanku yang dari pertanian, temanku yang dari hukum itu bisa bikin web. Jadi menurut saya gitu ya. Kalau web itu udah banyak banget, apalagi ada AI gitu. Jadi untuk peluang karir sepertinya yang lebih expert gitu lebih ke bidang tertentu ya kayak mobile, desktop gitu, machine learning gitu ya, AI engineer gitu mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ya ada tapinya gitu ya. Tapi untuk cari uang ya teman-teman ya, yang paling cepat adalah website gitu. Ini menurut saya gitu ya. Jadi mobile itu bakal bisa tinggi gajinya ketika kalian mungkin udah punya nama, udah punya basic, udah punya skill ya, terus kalian apply di perusahaan dan benar-benar melihat itu tinggi gitu. Tapi untuk mudahnya ya, cara cepat ya menurut saya itu kalau dunia IT itu masih di web sih gitu kalau menurut aku ya. Gitu. Terus ada lagi gitu ya Mas Dani ya. Terus ada lagi dari Mas Ronggo. Mas Ronggo itu tanya gitu. Ketika kita lagi debugging ya atau testing pakai AI gitu ya. Kadang kan meskipun kita sudah memakai AI, bug ataupun waktu testing tersebut masih ada error. Apakah ada cara lain untuk adakah cara lain untuk cara memanfaatkan AI tersebut? Atau mungkin apa ya? Ada cara lain gimana? Sorry. Apakah ada cara lain untuk cara memanfaatkan AI tersebut atau mungkin ada cara lain sehingga tidak sekedar menggunakannya? Oh, cara lain sekedar tidak menggunakannya. Untuk testing ya berarti debugging atau testing. Masih ada error. Nah, di sini ini menurut saya itu pentingnya kalian ngerti yang namanya basic gitu ya. Ketika kita debugging ya atau kita bedah kode ya, bedah kodenya itu kita kan tahu nih. Misal saya mau debug atau mau bikin sebuah sistem seperti ini. Kalian kan ngerti dulu nih basicnya. Makanya ini perlu ngerti basicnya. Kayak misal saya alurnya seperti ini, flow-nya sepertinya. Nah, disitulah ketika kalian punya basic atau punya fundamental, ketika kalian misal nge-prompt ya untuk bikin unit test, kalian bisa masukin kata-kata teknis. Ya. Semakin jelas, ya, semakin detail prompt-nya, itu nanti bakal semakin bagus hasilnya. Tapi memang nggak menjamin bahwa hasilnya atau apa yang di-generate dari AI itu sama sekali tidak ada error dan sesuai dengan keinginan kita. Itu
tidak menjamin. Tapi dengan mengerti basic atau fundamentalnya, ketika AI sudah di-generating, itu kita bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat, lebih dapat hasil yang sesuai, dan mungkin ketika ada yang salah sedikit aja, kalian bisa ngerti, oh yang salah sini, langsung aja hard code di situ ya, langsung coding sendiri, nggak perlu misal, oh ada yang salah sedikit ya, bener kan sebenarnya salah satu kata atau satu baris gitu aja, tapi kalian mau ngeprom lagi buat benerin salahnya, kan itu kan lama lagi, ketika ngeprom kan muter jaringannya juga gitu sih. Jadi kalau menurut saya untuk cara memanfaatkan AI itu memang harus ngerti dulu fundamentalnya, apalagi dalam ranahnya bikin app gitu ya. Jadi kalau kalian ngerti fundamentalnya, ada error ketika hasil generatan AI, kalian bisa tracking sendiri gitu. Oh, pakai kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir nalar kalian itu masih dipakai gitu. Kita masih dipakai. Jadi nggak serta-merta telan mentah-mentah, terus nggak ngerti error, oh tanya lagi. Nggak ngerti error, tanya lagi. Ya, kita bisa mengurangi cara tersebut dengan ketika sekali generate, ngerti di bagian ininya error, aku ubah ininya aja, selesai gitu sih. Gitu ya Mas Ronggo. Mungkin itu sih. Sudah yang di kolom chat habis ya kayaknya. Mungkin sudah kayak kembaliin lagi ke Mas Farhan. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Dan sebelum selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis. Silakan kerjakan soal kuis yang diberikan oleh penitia di chat box ya teman-teman. Dimohon untuk mengisi kuis dengan nama asli agar memudahkan penitia saat pembagian hadiah. Dan 3 peserta teratas dalam sesi kuis ini akan mendapatkan hadiah spesial.
Ada yang belum join kuisnya? If everyone has joined, we can start then. Ada sekitar 30 orang di Meet, tetapi hanya 20 yang bergabung dalam kuis. Silakan bergabung dalam kuis. Kalau tidak ada yang join, lagi bisa dimulai saja Mas Yohanes.